Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwinarni, NPM 21030103888 dari kelas reguler A Banjarbaru. Di sini saya akan membahas fase Makkah dan Madinah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku yang berpengaruh di Mekah, berasal dari cabang Quraisy yang dinamakan Bani Hasyim. Waktu itu, mayoritas orang di bangsa Arab memiliki kepercayaan yang terpecah-pecah. Mereka membuat Tuhannya sendiri dan menyembahnya sendiri. Mayoritas dari mereka menyembah berhala. Pertama-tama saya akan membahas tentang Nabi Muhammad saat berada di fase Mekah. Periode Mekah merupakan periode awal dakwah Nabi Muhammad setelah mendapat perintah menyebarkan agama Islam. Tahapan peradaban Islam periode Mekah 610 sampai 622 Hijriah. Sejarah awal dakwah periode Mekah. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah SAW sering berkhalwat atau menyendiri mencari kesunyian di Gua Hira. Rasulullah berkhalwat dengan tujuan untuk menjauh dari hiruk-pikuk duniawi dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keterpurukan bangsa Arab. Kegiatan berkhalwat ini dilakukan Rasulullah SAW berhari-hari hingga pada suatu malam yang sunyi dan pekat, Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah merupakan dakwah yang berat karena harus dilakukan secara diam-diam dan menghadapi banyak orang yang menentang. Metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Orang yang pertama kali masuk Islam salah satunya adalah istri beliau, yaitu Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usia beliau masuk 10 tahun. Setelah melakukan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun, ada beberapa tokoh yang sangat menentang dengan ajaran Islam. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Dia merupakan paman Nabi sekaligus menjadi penentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada suatu ketika dalam sebuah jamuan, beliau menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, tetapi sangat sedikit yang setuju dengannya. Bahkan banyak sekali yang menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Salah satu yang sangat menentang pada waktu itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, Abu Jahal memprovokasi dan membuat statement bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah ajaran yang sesat dan merusak tatanan hidup orang Mekah. Dari situlah muncul penindasan, penganiayaan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap kaum muslimin. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke tanah Habasyah dan memerintahkan untuk dakwah di sana. Setelah itu, para pengikut hijrah ke Abisina. Ketika para pengikut Nabi Muhammad terpaksa mengungsi ke wilayah Abisina untuk menghindar dari penindasan kaum Quraisy di Mekah, pada masa itu di wilayah Abisina berdiri kerajaan Aksum yang beragama Kristen yang menguasai wilayah Ethiopia dan Eritrea. Sebagian menetap di Abisina hingga akhirnya mereka turut pindah ke Madinah pada tahun 628. Tidak lama terjadilah peristiwa duka yang terjadi pada sekitar 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW. Pada tahun tersebut Rasulullah kehilangan 2 orang penting sekaligus, yaitu istri beliau, Khadijah, dan paman sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Thalib. Sekitar 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, dengan semakin bertambahnya orang yang masuk Islam, pihak Quraisy mengambil langkah ekstrim, yaitu membentuk kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam piagam yang digantungkan di Ka'bah yang berisi pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib untuk tidak terjadi pernikahan dan jual beli dalam bentuk apapun. Mereka menilai boikot seperti ini akan membuat kaum muslimin jera. Alih-alih kekerasan dan penyiksaan yang selama ini terbukti gagal,
Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Di balik peristiwa duka tersebut, kepergian Khadijah dan Abu Thalib adalah awal perjalanan baru bagi Muhammad. Setelah tahun duka itu, Nabi mengalami Isra dan Mi'raj. Allah mengisrojkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari peristiwa tersebut, Allah mengikrojkan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa ini, salat 5 waktu diwajibkan untuk umat Islam. Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi yang mulia ini. Pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian, ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa burak yang dapat berlari kencang laksana kilat. Lalu Jibril menaikkan beliau di atas burak ini, yang kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang pertama menuju Masjidil Aqsa. Selama perjalanan mereka singgah di 5 tempat. Yang pertama kota Yatsrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua kota Madian, yang ketiga Tursina, yang keempat Bethlehem, yang kelima Masjidil Aqsa. Di setiap persinggahan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW juga disuguhi 2 buah gelas yang berisi susu dan arak. Nabi Muhammad mengambil sebuah gelas yang berisi susu, kemudian malaikat Jibril mengucap selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya banyak yang sekali menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas tentang fase Madinah. Ketika merasa bahwa tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kuat, apalagi dengan terjadinya boikot terhadap kaum muslimin selama 3 tahun, Rasulullah SAW memikirkan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Maka dianjurkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah atau berpindah ke tempat yang lebih aman dan kondusif bagi usaha dakwah. Akhirnya diputuskan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Yatsrib, Madinah, karena kota itu penduduknya sudah banyak memeluk Islam. Adapun asal-muasal penduduk Madinah yang memeluk Islam adalah 6 orang Bani Khazraj bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Bukit Aqabah di sekitar kota Mekah. Kemudian antara Nabi Muhammad SAW dan mereka saling memperkenalkan diri. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Mereka pun tertarik dan akhirnya masuk Islam. Setelah pulang ke Madinah, Islam pun mulai disebarkan oleh mereka. Dari sinilah Islam mulai masuk ke Madinah. Adapun sebab-sebab kepindahan kaum muslimin ke Madinah, yang pertama turunnya wahyu Allah tentang perintah berhijrah yakni surah An-Nisa ayat 100. Yang kedua, tekanan kaum Quraisy Mekah terhadap umat Islam semakin bertambah. Yang ketiga, perkembangan Islam di Mekah sangat lambat karena pemeluk Islam sangat sedikit. Setelah perintah hijrah diturunkan, Rasulullah SAW mulai merencanakan keberangkatan bersama Abu Bakar. Hal itu ternyata diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sampai-sampai kaum Quraisy mengirim para pemudanya untuk mengawasi gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Para pemuda kaum Quraisy melakukan pengintaian dan pengawasan yang ketat di rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka sekali-kali mengintip ke dalam rumah untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad masih di dalam rumah dan sedang tidur. Padahal orang yang berbaring di tempat tidur tersebut bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah meminta Ali untuk memakai mantel hijau yang dimilikinya dan tidur di tempat tidurnya. Atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berhasil keluar dari rumah tanpa diketahui oleh para pemuda. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53
dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsrib sebelum dua anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma, telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan hingga sampai di Gua Sur. Nabi dan Abu Bakar berhenti di sana dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatnya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya, Abdullah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hanya menjalankan siasat sebagai manusia biasa. Dalam persembunyiannya, mereka tetap memasang telinga melalui Abdullah bin Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah. Setiap malam, Abdullah menemui mereka di gua melaporkan perkembangan suasana serta mengirimkan makanan yang disiapkan Aisyah dan saudaranya. Setiap pagi, pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, menggembala kambing untuk menghapus jejak itu. Meski demikian, kaum kafir Quraisy tetap menduga Nabi Muhammad SAW pasti bersembunyi di Gua Sur. Maka mereka pun sempat melakukan pengecekan ke gua tersebut. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka ketika mereka sedang berdiri di mulut gua itu. Di saat itulah Abu Bakar sangat mengkhawatirkan akan keselamatan Rasulullah. Keesokan harinya, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid, pemandu perjalanan, datang ke tempat Rasulullah. Dan Abu Bakar bersembunyi dengan membawa 2 ekor unta. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid beranjak untuk melakukan perjalanan hijrah. 2 unta beriringan ke barat, berbekal makanan yang diikat dengan sobekan sabuk Asma. Abu Bakar membawa seluruh uang simpanannya sebesar 5.000 dirham. Mereka berjalan berputar menuju arah Tihamah dekat Laut Merah. Melalui jalur yang paling jarang dilalui manusia, baru kemudian mereka berbelok ke utara ke Yatsrib. Menapaki terik gurun, siang malam mereka terus berjalan. Kaum Quraisy pun segera menyelenggarakan sayembara. Siapapun yang mampu menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup maupun mati, ia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ketika Nabi Muhammad sampai di suatu tempat bernama Qudaydin, perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk dusun itu yang mengenal wajah Nabi Muhammad. Dengan segera ia melaporkan kepada kepala kabilahnya, yaitu Surakah bin Jusum. Akan tetapi Surakah mengelak kalau itu Nabi Muhammad, meski sebenarnya ia yakin kalau itu Nabi. Segera setelah itu, ia memacu kudanya dan mencari Rasulullah dan Abu Bakar yang belum jauh dari sana. Setelah mendekati Nabi Muhammad, kudanya terperosok ke pasir sehingga ia terjungkal. Ia bangkit dan kembali mengejarnya lagi. Akan tetapi lagi-lagi kudanya terperosok. Hal itu terjadi sampai 3 kali, hingga ia mengira usahanya itu hanya akan membahayakan jiwanya. Akhirnya Suraka meminta Nabi Muhammad untuk berhenti dan akhirnya ia meminta maaf atas perbuatannya. Nabi Muhammad pun memaafkan dan memintanya untuk berjanji tidak memberitahukan kepada siapa-siapa perihal keberadaannya. Setelah berhari-hari berjalan melintasi gurun pasir, Nabi Muhammad SAW sampai di desa Quba. Quba adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Nabi Muhammad singgah di Quba dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, persis pada waktu sholat Jumat. Lalu, sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Dan karena itu, khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di Yatsrib pada hari Jumat 13 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Ketika penduduk Yatsrib dan para sahabat yang telah sampai terlebih dahulu melihat Rasulullah, mereka menyambutnya dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Strategi dakwah yang dilakukan di Madinah. Yang pertama yaitu mendirikan masjid. Fungsi dibangunnya masjid ini yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat, tempat bagi kaum muslimin untuk menerima pengajaran Islam, sebagai balai pertemuan untuk mempersatukan kaum muslimin, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan pemerintahan, sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta. Yang kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor.
Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Beliau menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara dari Muhajirin. Ada seorang Ansor yang telah membawa saudara Muhajirin ke rumahnya. Dia menawarkan kepada saudaranya Muhajirin untuk membagi sama rata semua barang yang terdapat di dalam rumahnya. Bahkan ada yang menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahkan dengan saudaranya yang Muhajirin ini. Cara ini dilakukan Nabi untuk mengokohkan persatuan umat Islam di Madinah. Persaudaraan ini didasarkan atas persaudaraan seagama dan bukan atas dasar kesukuan. Kaum Ansor dengan ikhlas memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin berupa tempat tinggal serta sandang pangan yang diperlukan. Akan tetapi, kaum Muhajirin tidak tinggal diam berpangku tangan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah agar dapat hidup mandiri. Yang ketiga yaitu membina hubungan antara kaum muslim dan non-muslim. Strategi selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah di Madinah yaitu meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Aturan dasar penting yang menyangkut arah kiblat juga terjadi di periode Madinah. Sebelumnya kiblat umat Islam ketika mengerjakan sholat adalah Baitul Maqdis di Yerusalem, sama dengan arah peribadatan kaum Yahudi. Dengan ditetapkannya dasar-dasar aturan Islam tersebut, semakin kokohlah wujud masyarakat Islam di Madinah, sehingga dari hari ke hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah luas, merambah ke Jazirah Arab. Yang kelima, strategi dakwahnya adalah mengembangkan pendidikan dan dakwah. Yang keenam, membangun perekonomian dan perdagangan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membangun kualitas kehidupan umat Islam di Madinah. Yang pertama, membangun pasar yang islami. Yang kedua, meningkatkan mutu pertanian. Yang ketiga, memanfaatkan ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memperdayakan harta dan zakat. Yang kelima, memperdayakan harta zizyah pajak. Adapun rintangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu yang pertama, Perang Badar. Perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Yang kedua, Perang Uhud. Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka di Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun ketiga Hijriah. Mereka berangkat menuju Madinah membawa pasukan tidak kurang dari 3.000 kendaraan unta, 2.000 pasukan berkuda, 700 orang diantaranya memakai baju besi. Beberapa kilometer dari Madinah, tepatnya di Bukit Uhud, kedua pasukan bertemu. Perang dahsyat pun berkobar. Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan umat muslim. Satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri terkena serangan musuh. 70 orang pejuang Islam syahid di medan perang. Yang ketiga, Perang Khandaq. Masyarakat Yahudi yang mengungsi ke Khaybar itu kemudian mengadakan kontak dengan masyarakat Mekah untuk menyusun kekuatan bersama guna menyerang Madinah. Mereka membentuk pasukan gabungan yang berjumlah 24.000 orang tentara. Yang keempat, pemberontakannya yaitu Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin sekitar 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan ibadah umroh. Karena itu mereka mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjata. Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hubadiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya diadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya peristiwa Haji Wada. Dalam kesempatan ibadah haji yang terakhir, Haji Wada, tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah. Isi khotbah itu antara lain larangan menumpahkan darah, mengambil harta orang lain dengan yang batil karena nyawanya dan harta benda lebih suci, larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut serta menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus selalu memaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana pada zaman jahiliyah harus dihapuskan. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Isi khotbah ini merupakan prinsip-prinsip yang didasari dengan gerakan Islam. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan dan memungut zakat.
2 bulan setelah itu Nabi menderita sakit demam, tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, 8 Juni 632, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Dalam perjalanan sejarah Nabi, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping beliau sebagai pemimpin agama, juga sebagai negarawan, pemimpin politik, dan administrasi yang cakap. Demikian sejarah fase Makkah dan Madinah Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.